Menurut saya bencana itu sebuah pelajaran untuk kita untuk melatih ego atau kesabaran kita untuk bisa sabar dan tawakal menghadapi cobaan yang diberikan. Peristiwa alam yang mungkin bisa membuat bumi itu goyah, sesuatu ujian yang diberikan oleh Allah kepada manusia. Bencana itu apa ya? Sesuatu kejadian yang mengakibatkan masyarakat itu ya tidak mau yang merugikan, bukannya menguntungkan. Itu yang dinamakan bencana. Iya kan ya, bencana itu yang merusak ataupun mengakibatkan kerugian ke masyarakat. Itu bisa dikatakan bencana. Aku jadi trauma tenan nek menurut kowe anu ki janut tenan aja. Kewali ki takdir mak. Lah iya nek anu mati ki ya takdir ning karepku ki ya aja mati kono kuwi aku. Perempuan sebagai kelompok rentan mempunyai pandangan unik tentang bencana. Selama ini suara mereka jarang diperdengarkan. Gempa Mei 2006 yang lalu menghancurkan beberapa wilayah di Yogyakarta dan Jawa Tengah. Desa Salam dan Desa Pengkok yang berada di wilayah Patok, Gunung Kidul termasuk yang terkena dampak cukup parah. Letaknya yang berada di sesar opak merupakan potensi ancaman bencana yang nyata di wilayah itu. Bukan itu, kula nggugah anak kula. Kula jak subuh, bar subuh niku kula niku ajeng damel pacitan niku. Lah kok enten anu napa gler ngoten ta? Kula ajeng tangi ngoten, malah kula tiba. Ngerti-ngerti niku pun blok. Niki cagak emper kampung kali cagak gedhe pun kuwi boyok kula ngoten. Padha cah niki ane ngopo kok anu arek tiba ki iki gempa mbok ngoten. Ayo do metu. Lah kula ajeng medal napa mboten saged. Angger brangkang kula pun bejero brangkang jero belah putu kula niku kula jero kula swara metu ngoten. Kula niku dhuwur kula niku ngen lapangan. Nek ora main pun air botol. Kulon pun telas, bukan telas. Lah bojone tes enten jero, bopong anake niku. Itu mau. Bopong anake mboten saged medal. Niku terus diwauk kali bapak. Yo kan kalih dibaret bojone niku. Dengkelen mboten saged mlaku. Apalagi tempat saya, waduh, orang saya baru mau bangun biasanya udah bangun subuhan gitu. Tahu-tahu ada kayak gitu terus asal mau bangun jatuh lagi, bangun jatuh lagi. Anak saya tak tarik gitu. Terus bapaknya lari keluar, pada nangis di luar itu. Terus Pak Dukun niku kalih niku lek ngadi, ayo do ngumpul wae nang lapangan ngoten. Terus ngumpul ten lapangan lar. Dados tunggal. Nggih niku dibagi tugas nggih niku. Dan sing rombongan mriki ten ngene Pak Dukun sing ngerombong. Kula tumut rombongane Pak Dukun iki. Terus sehari pada nggak ngapa-ngapain, takut mau Berani pulang. masuk rumah. Terus ini pakai tenda. Secara spontanitas itu ada dapur umum, itu ibu-ibu yang ngelola. Naluri saja ya kita buat dapur umum itu kan seperti itu Nek. Terus masak di situ rame-rame. Khususnya wanita kan, sementara yang laki-laki itu mengurus yang lebih berat, kita yang perempuan yang wanita itu tanggap saja, itu mesti pas di bagian dapur. Baiknya gimana sekarang, memasak apa, yang penting bisa anak-anak itu bisa kenyang, nggak kelaparan. Kalau yang dewasa kan bisa menahan, ibaratnya kurang dikit. Kalau anak-anak kan taunya cuma nangis gitu. Yang rumahnya kebetulan tidak roboh, kemudian ibu itu ataupun warga lain yang masih tidak trauma banget, Terus ada yang berani pulang ambil beras, ambil sayuran gitu. kita kumpulkan, kita masak di dapur umum itu. Ya, terus semalam itu bukannya pada tidur di tenda itu pada gendong anak pakai payung. Kan biarpun pakai itu apa? Terpal, deklet itu masih tampias. Jadi semalam tuh gini, bawah udah air, nggak bisa tidur. Anak kecil yang mana kelaparan ya nangis.
selain buat dapur umum, kita bantu anak-anak, kita nenangin anak-anak paling kita itu, kita supaya tidak trauma banget dengan kejadian seperti itu. Terus 2 hari, 3 hari itu berani pulang, bikin tendanya deket rumah-rumah terusan. Dapur umum adalah perwujudan sikap tanggap bencana dari kaum perempuan. Keberadaannya memiliki peranan penting pada saat kondisi darurat bencana. Hanya saja pengetahuan dalam mensikapi keadaan bencana belumlah dimiliki oleh sebagian umum kaum perempuan. Kaum perempuan mensikapi semua itu. Berhubung di sini itu ya maklum pendidikan mereka tidak tahu, belum tahu atau bagaimana di wilayah kami. Itu untuk mensikapi semacam itu belum ada. Belum. Untuk bencana loh ya, bencana misalnya nantinya akan ada itu untuk angin, untuk kekeringan. Selama ini yang kita lakukan untuk itu kita cari di mana. Mengenai pendapat saya ya, Itu Ibu. karena kalau di desa itu kan apalagi kaum ibu-ibu yang pendidikannya masih kurang, pengalaman juga kurang. Untuk itu mengenai sikap menyikapi kalau ada kejadian-kejadian bencana itu harus perlu diberi sosialisasi agar ibu-ibu itu nanti bisa bersikap, perlu bertindak apa yang harus kita lakukan seandainya terjadi bencana-bencana. Dan sedini mungkin kan ibu sudah bisa mengetahui dan mengenal sehingga kalau mau akan terjadi bencana itu tanda-tandanya apa. Misalnya puting beliung kan sebelum kan sudah kelihatan kalau akan ada angin yang besar itu kan ibu juga harus disosialisasikan, dikasih tahu bagaimana nanti jika ada tanda-tanda begini ibu harus waspada, siap-siap untuk menghindari bencana itu biar bisa selamat. Kita percaya kepada Tuhan, kita tidak tahu apa yang nanti akan terjadi. Tapi dengan keadaan alam yang sekarang mungkin yang kita rasakan ataupun media elektronik di TV kita bisa tahu itu di sana ada angin puting beliung, ada semacam itu. Kita di sini juga merasa takut. Apabila itu ternyata di sini mungkin panas sekali, ternyata nanti terus mendung tebal. Nah, itu. Selain ancaman gempa, Desa Salam dan Pengkok seperti halnya di sebagian besar wilayah Gunung Kidul identik dengan kondisi alam yang kering. Keadaan demikian menimbulkan karakter dan sikap perempuan yang kuat terhadap keadaan alam. Kaum perempuan banyak terlibat dalam mengurus lahan pertanian, sementara kaum laki-laki mempunyai tanggung jawab ekonomi dengan bekerja sebagai buruh. Nah, kalau semacam itu namanya ibu-ibu di sini, itu sudah terbiasa dengan hidup susah, sudah terbiasa dengan hidup susah. Jadi mereka mungkin sudah ada pengalaman yang sudah ya. Bagaimanapun caranya, seperti itu membantu suami misalnya kalau yang kebetulan sebagai petani juga itu bisa membantu di sawah. Setelah selesai pekerjaan rumah seperti layaknya tugas seorang ibu, mereka itu bisa melaksanakan bantu suami. Lah macam-macam Mas. Sari rumput, Ngarit, masak, nggih macul, nggih pados kajeng, nggih masak. Nggih mendetoya wong kula niku tesih nenteni mboten gadah piyambak. Nggih terus masak, nyuci, nggih keperluannya apa? Kalau perempuan kan nanam padi atau yang bisa dikerjakan khususnya wanita. Kalau laki-laki kan misalnya membaca. Bapaknya nggih padas ekonomi, nggih serabutan, nggih tebang empring, nggih kadang-kadang nggih mluku, nggih kadang-kadang nggih macul, glidik ngoten niku, nggih. Kayak griya niku rak tiyang setri sing ngrampetke. Itu kalau yang di ibu-ibu. Itu yang pengalaman mungkin kaum ibu kita kan membantu ekonomi keluarga ya.
kebiasaan bila yang kaku artinya boroy pergi kalau gitu kemungkinan yang jelas mengurus pertanian artinya sawah itu putri padahal mencangkul dan lain sebagainya ya itu yang putri kadang-kadang yang laki-laki kadang-kadang dari didik pulang tinggal nongkrong gitu. Selain kerja di sawah sebagai petani juga mengikuti kegiatan-kegiatan sosial masyarakat. Selain aktivitas pertanian, kaum perempuan mempunyai kegiatan berkelompok. Desa Wisma ada, RT ada, RW ada, Medukuan ada. Satu orang ibu bisa mengikuti kegiatan itu sampai tiga kegiatan. Seperti arisan PKK, arisan RT, arisan Dasawisma, posyandu, dan sebagainya. Satu orang bisa memiliki lebih dari satu kegiatan kelompok. Namun, banyak di antara mereka memilih untuk tidak berperan dalam kelompok. Mereka memilih menjadi anggota. Kula pilih remen dados anggota Mas. Kenapa-napa niku saestu kula remen dados anggota mawon. Mboten. Kula macul mawon. Mboten risiko ta wong dados ketua niku nggih sok ngeten salah. Masih kurang diberi banyak kesempatan untuk memegang kunci pendapat saya. Apa masih kaum lelaki mungkin masih kurang percaya ya kalau kalau suatu keputusan itu langsung diberikan kepada pihak perempuan itu nanti apa kurang ya pokoknya kurang masih ragu gitulah. Yen kula niku nek enten napa-napa niku maksude nggih sing didadeske ketua niku nggih niku mawon. Ngoten niku model-modelane ngoten. Nggih ibu-ibu niku nggih namung setunggal kalih niku nggih saniki kadose sing dados ibu RT misalkan ngoten niku kadus niku langkung pinter kan wonten to Mas. Kaya kula wong terus terangnya sekolah ning SD kula. Itu kan pendidikan juga sangat mempengaruhi. Di desa itu kan kalau orang berpendidikan tinggi itu masih bisa dihitung orang yang berpendidikan tinggi. Sebagian besar dan mungkin semuanya ya wanita sebagai ibu rumah tangga dan juga yang belum ibu rumah tangga. Menurut saya itu tipenya juga pengen maju. Aku wong wedok juga harus bisa. Nek di sini juga sudah mulai ada keterlibatan, banyak terlibat karena di sini itu untuk cari atau sekretaris desa itu sudah perempuan. Setelah aku masuk di lingkungan bapak-bapak untuk penyampaian baik dari pemerintah desa, kebijakan-kebijakan untuk pembangunan di masyarakat, itu ternyata dari masyarakat juga bisa menerima. Dan saya rasa setelah saya melihat dari potensi bapak-bapaknya juga yang sependidikan aku dan yang mungkin di atasnya saya, mereka ternyata ya 1, 2, 3 ada yang lebih, aku lebih bisa daripada beliau-beliau bapak-bapak. Partisipasi adalah pilihan antara terlibat aktif ataupun tidak. Beragam pendapat telah dikemukakan oleh kaum perempuan Desa Salam dan Pengkok. Di balik keengganan berpartisipasi mereka, tersirat kemauan dan keinginan kuat untuk belajar dari pengalaman. Di samping, tersimpan pula potensi dan karakter sebagai manusia yang kuat yang terbentuk oleh kerasnya alam dan sumber penghidupan mereka.